weight feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena saya baru pertama kali ya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada Bapak Ibu yang saya kenal di sini, tapi sebagian besar saya belum begitu mengenal. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Saya Riki Kaburuan, dari marganya saja mungkin ada yang sudah tahu marga dari mana ini ya. Saya dari Sangir gitu, numpang lahir saja di Manado, tapi besar di Maluku Utara. Saya besar di Maluku Utara Pak Jimmy ya. Jadi kalau orang melihat saya, orang pikir saya ini orang Batak gitu ya. Karena mungkin jemaat yang saya layani itu 90% orang Batak. Jadi mereka suka panggil saya Lai gitu kan, abang gitu. Tapi saya kalau ketemu mereka, mereka tanya orang Batak, saya bilang saya Purba, pura-pura Batak gitu. Ya, saya lihat di sini juga banyak orang Batak. Horas, Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya tentu sudah berkeluarga, punya 3 orang anak. Yang paling besar itu kelas 2 SMA, yang kedua kelas 3 SMP, dan yang pertama masih kecil, masih TK. Ya, itu saja. Oleh anugerah Tuhan saat ini saya melayani di GKR Ebenezer. Tuhan percayakan sebagai wakil gembala sidang. Bapak Ibu Saudara, cukup saja perkenalan kita karena saya nggak terlalu penting. Yang penting Tuhan Yesus ya. Jadi tema hari ini kita akan renungkan bersama Bapak Ibu dengan tema menanti jawaban doa ya. Menanti jawaban doa. Sudah ada di sini Bapak Ibu. Ya, baik. Kita tentu semua tahu tentang definisi doa ya. Ada orang yang bilang doa itu napas hidup orang percaya. Jadi kalau orang tidak berdoa sama saja dia tidak bernapas Bapak Ibu ya. Kita mungkin karena kesibukan, aktivitas kita, kadang-kadang kita bisa lupa makan. Tapi saya percaya kita semua nggak mungkin lupa bernapas begitu ya. Karena kalau kita lupa bernapas pasti kita mati. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak berdoa sepertinya kita mati. Mati di sini bukan mati secara jasmani ya tentu, tapi mati secara rohani karena doa itu berbicara tentang hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan gitu ya. Nah, kemudian ada yang mendefinisikan doa itu komunikasi dua arah. Jadi kalau kita hanya berbicara kepada Tuhan itu bukan doa, kita juga harus mengizinkan Tuhan bicara kepada kita. Karena doa adalah komunikasi dua arah. Mari kita baca ayat bagi kita hari ini. Saya akan baca dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 10 sampai yang ke-18. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa perhatikan di layar ini. Oke, mana layarnya tadi ya? Sorry. Oh, kok nggak ada ya? Ada, Ada ya? Saya di sini nggak ada. nggak kelihatan. Tunggu tunggu. Saya keluar kali tadi. Tunggu. Ya. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ini kok saya tunggu. Di sini saya nggak kelihatan ya. Tunggu ya. Tunggu ya.
Oke, itu saya naik dulu. Oke. Lalu kemudian ayat berikut, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ya, demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, eh, bentar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca ini, kita melihat ada seorang wanita yang bernama Hana. Dia tentu punya pergumulan yang sangat berat karena dia bergumul untuk memperoleh seorang anak. Kalau Hana ada di zaman sekarang, Bapak Ibu, tentu ini bukan pergumulan yang sangat berat. Memang bergumul juga kalau gak punya anak. Tapi tidak seberat ketika zaman Hana ini. Kalau zaman sekarang orang gak punya anak, masih biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan tiap tahun dia liburan karena biaya hanya berdua saja ya, biaya tiket, nggak mikirin anak gitu. Bahkan saya melihat ada orang yang bahkan ketika sudah menikah, dia tidak berkeinginan punya anak. Ada banyak orang zaman sekarang ya, nggak pingin punya anak, takut ribet lah, takut nggak bisa biayain anaknya. Jadi kalau Hana ada di zaman sekarang ini, pergumulan yang menurut saya biasa-biasa saja, nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau kita melihat kondisi Hana pada waktu itu, ini sangat berat pergumulannya Bapak Ibu. Karena apa? Karena orang yang nggak punya anak di zaman itu, dikatakan dia kena kutuk dari Tuhan. Ya, kena kutuk sama Tuhan. Jadi nggak heran kalau Penina itu istri kedua dari Elkana suaminya Hana ini selalu mengolok-olok Hana. Selalu membuat Hana sakit hati. Hana stres luar biasa. Kenapa? Karena nggak punya anak. Dia dianggap orang yang kena kutuk Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menjadi gambaran juga buat kita bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang nggak punya masalah begitu. Bukan hanya Hana. Kita juga pasti punya pergumulan. Kita juga pasti punya masalah yang tentu berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Mungkin kita punya masalah ekonomi. Kita ada yang bermasalah dengan yang lain, dengan pekerjaan kita. Nah, ada orang yang bilang, oh saya ekonomi aman. Saya, anak saya mau makan dimanapun, saya bisa gitu ya. Saya 7 turunan, 8 tikungan, 9 tanjakan, saya pasti bisa gitu membiayai kehidupan saya turun temurun. Saya nggak ada masalah dengan ekonomi. Tapi ternyata dia punya masalah keluarga. Nggak ada harmonis, hubungan keluarga nggak harmonis. Suami istri nggak harmonis. Bahkan mertua dan menantu pun nggak harmonis. Itu menjadi masalah Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang orang bilang, oh saya keluarganya baik. Keuangan saya baik. Tapi masalah dia nggak, masalah penyakit ya. Sakit penyakit yang dia harus alami gitu. Masalah seperti Hana nggak punya anak. Ada anak muda yang bilang saya aman-aman saja, tapi ternyata sudah umur sudah 40 tahun belum menikah, itu juga masalah begitu ya. Jadi semua kita punya masalah ya. Suatu kali ada seorang ibu, seorang bapak datang ke gembala sidangnya dan berkata, Pak Pendeta tolong doakan saya. Doanya apa? Tolong doakan supaya Tuhan angkat semua masalah saya. Tuhan hilangkan semua masalah saya gitu. Lalu pendeta itu mendoakan dia kan, Tuhan tolong hilangkan masalahnya, besok dia meninggal. Ya karena apa? Sudah paham maksud saya ya. Karena hanya orang mati yang nggak punya masalah begitu. Jadi kalau hari ini kita punya masalah, kita punya pergumulan, berarti kita masih hidup, ya kan? Kita masih hidup. Nah, sebenarnya ada dua orang yang nggak punya masalah di dunia ini selain orang mati, orang gila gitu. Orang gila tuh nggak punya masalah. Kalau Hana pada waktu itu dia gila, dia nggak peduli ya, si Penina olok-olok dia cuekin aja, nggak masalah buat buat saya. Tapi karena dia masih waras, dia simpan dalam hati dia, ini masalah buat aku gitu ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih punya masalah, yang pertama kita masih hidup, yang kedua kita masih waras gitu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah.
Makanya kita perlu untuk terus berdoa. Kita katakan tetaplah berdoa. Doa adalah napas. Doa adalah sangat penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, apa kata Alkitab tentang jawaban doa? Nah, ada lagu yang sering kita mungkin pernah dengar yang berkata begini, tak selalu Tuhan menjawab doa. Bagi saya ini kurang tepat sebenarnya, ya. Karena Tuhan itu selalu menjawab doa. Yang tak selalu apa? Tak selalu Tuhan mengabulkan doa, gitu ya. Tuhan selalu menjawab doa kita. Yang Tuhan tak selalu adalah mengabulkan doa kita. Dan ini Alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjawab doa itu dengan 3 jawaban yang tentu saya percaya kita semua sudah tahu ya. Pada saat kita berdoa Tuhan bisa jawab ya. Hari itu juga Tuhan setuju dengan apa yang kita doakan. Tapi yang kedua pada saat kita berdoa Tuhan bilang tidak. Dan yang ketiga pada saat kita berdoa Tuhan bilang tunggu. Nah, kalau kita berbicara tentang menanti jawaban doa dari 3 jawaban itu, maka dalam menanti jawaban doa, kita harus punya sikap hati yang benar. Karena sikap hati yang benar lebih penting daripada jawaban doa itu sendiri. Sekali lagi, dalam menanti jawaban doa, kita harus punya sikap hati yang benar. Karena sikap hati yang benar itu lebih penting daripada jawaban doa itu sendiri. Nah, ada seorang tokoh apologet terkenal ya, C.S. Lewis. Dia apologetika, seorang tokoh profesor, tokoh teolog yang terkenal pada Inggris. Dia bilang begini, nilai utama dari doa bukanlah mendapatkan apa yang kita minta, melainkan interaksi dengan Tuhan itu sendiri. Dalam masa menanti, fokus hati sebaiknya berpindah dari jawaban doa ke pemberi jawaban doa tersebut. Jadi sikap hati kita tuh penting. Waktu kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita harus fokus dulu kepada si pemberi doa, bukan jawaban doa apa yang akan kita terima nanti. Sehingga ketika Tuhan menjawab tidak, kita tidak kecewa. Kita tidak bersungut-sungut. Kenapa? Karena fokus kita kepada siapa yang menjawab doa itu, bukan kepada jawaban doa yang akan kita terima Bapak Ibu Saudara. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara ya. Sikap hati yang benar saat menantikan doa itu seperti apa? Mungkin kita bertanya, oh, saya punya sikap hati yang bagaimana ketika saya menanti jawaban dari setiap doa saya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat satu demi satu. Yang pertama begini, jika Tuhan menjawab ya, sikap hati kita seperti apa? Jika Tuhan menjawab doa kita, Tuhan setuju apa yang kita doakan, sikap hati kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu kita belajar dari Hana yang tadi kita sudah baca ya. Ya, Hana itu kalau kita baca di 1 Samuel pasal 2 ayat 1, itu dia kemudian bernyanyi. Judulnya nyanyian Hana. Lalu berdoalah, ditulis ini berdoa, namanya doa ucapan syukur sebenarnya. Berdoalah Hana katanya. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Nah, ini yang Hana lakukan ketika Tuhan menjawab ya atas doanya. Yang pertama, Hana bersyukur. Bapak Ibu Saudara, jadi ini wajar ya. Kita pasti melakukan hal yang sama seperti Hana. Ketika Tuhan berkata ya akan setiap doa-doa kita, kita pasti naikkan ucapan syukur. Bila perlu kita ke gereja, kita bersaksi di mana-mana. Oh, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan mengabulkan doa saya. Saya sudah lama mandul, tapi tiba-tiba Tuhan 5 tahun kemudian Tuhan menjawab doa saya, mengabulkan doa saya. Puji Tuhan. Saya bersyukur. Dan saya percaya kita pasti melakukan hal yang sama dengan Hana. Kita bersyukur ketika Tuhan mengabulkan doa kita. Ketika Tuhan setuju dengan apa yang kita doakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hanya ini saja yang Hana lakukan, ya. Bukan hanya bersyukur ketika Tuhan menjawab doanya, bukan hanya ini saja. Kalau kita baca, ternyata yang kedua Hana membayar nazarnya. Nah, ini penting juga. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11 dikatakan, kemudian bernazarlah ia, Hana bernazar, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Ini masih nazar. Dari mana saya tahu dia membayar nazarnya?
Ya, di ayat sebelumnya itu, ayat setelahnya tuh saya lupa tulis di sini ya, ayat yang ke 27 kalau nggak salah. Dia kemudian bawa anak itu dan dia serahkan ke bait Allah, ke Imam Eli, yaitu Samuel. Hana membayar nasarnya. Hana tidak negosiasi ulang lagi dengan Tuhan. Padahal kan ini anaknya cuma satu. Dia tidak berkata, Tuhan, ini kan anak baru satu Tuhan. Nanti tunggu anak dua dulu baru saya kasih yang ini. Tidak. Dia walaupun baru dapat anak satu, dia langsung memberikan kepada Tuhan. Dia membayar nasarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ketika mendapatkan jawaban ya dari Tuhan, mereka melakukan apa? Nomor satu, seperti kayak Hana, bersyukur, berterima kasih. Tapi tidak semua orang bisa membayar nazar. Membayar nazarnya maksudnya apa ini Bapak Ibu Saudara? Nah, ada orang yang ke gereja minta didoakan misalnya. Berdoa supaya pingin punya anak. Minta Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya pingin punya anak. Sudah 7 tahun saya menikah belum punya anak. Didoakan tiap hari. Didoakan di mimbar supaya dia punya anak. Tahun berikutnya ternyata dia punya anak. Wah, dia bersyukur, dia puji Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Biasanya sebulan 4 kali dia ibadah. Setelah dia punya anak, sudah berkurang satu. Sudah 3 kali aja ibadah dalam sebulan. Pendeta telepon tanya, Bu, gimana kabarnya Bu? Kok sudah nggak ibadah lagi? Maaf Pak Pendeta, saya sibuk ngurus anak. Dia nggak membayar nasarnya. Ya kan? Tunggu anak saya besar dulu, baru saya kemudian bisa aktif lagi pelayanan di gereja. Ditunggulah sampai anaknya besar. Anaknya besar apakah dia setia? Semakin berkurang lagi. Sudah bukan 4 kali, bukan 3 kali. Sekarang tinggal 2 kali sebulan. Ditanya lagi sama pendeta. Ditanya Bapak Pendeta, kok kenapa sedang berkurang lagi nih? Maaf Pak Pendeta, saya kebetulan lihat tiket murah ini Pak Pendeta ya. Jadi kita mau healing-healing dulu nih sama keluarga. Jadi pas kebetulan ada tiket murah ya. Kalau tiket sudah mahal kan susah kita beli tiket. Jadi kita mau jalan-jalan dulu. Sudah nggak berani membayar nasar gitu. Padahal Tuhan sudah menjawab doanya. Ada banyak orang yang sebelum diberkati Tuhan rajin ibadah. Sebelum diberkati Tuhan rajin melayani. Tapi setelah diberkati Tuhan lupa pelayanan, lupa ibadah. Lupa sama Tuhan. Kenapa alasannya? Sibuk kerja. Sibuk bisnis. Terlalu sibuk maaf. Nggak seperti Hana tidak membayar nazarnya Bapak Ibu Saudara. Nah ini penting sikap hati kita yang harus kita ubah Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menjawab doa kita dengan jawaban ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan menjawab tidak. Lalu sikap hati kita gimana ketika Tuhan menjawab tidak Bapak Ibu Saudara? Coba kita perhatikan. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ya ayat yang ke-8. Itu kisah tentang Rasul Paulus. Ini ungkapan Rasul Paulus nih. Rasul Paulus bilang begini. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Mengenai hal ini, aku memohon kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali dia berdoa sama Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Para penafsir mayoritas menafsirkan ini utusan iblis itu kelemahan tubuh dia, ya penyakit yang dia alami. Dia berdoa Tuhan supaya Tuhan singkirkan penyakit ini daripadaku. Dan dia bahkan berdoa sampai 3 kali dia berdoa. Di dalam hal ini sudah 3 kali aku memohon kepada Tuhan supaya hal itu terlepas daripadaku. Bapak Ibu saya mau tanya, Tuhan jawab gak doanya? Tuhan jawab gak doanya Bapak Ibu? Tuhan jawab ya di situ. Tapi jawab Tuhan, kan Tuhan jawab di sini. Tuhan jawab doanya. Tapi jawabannya apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan menjawab doa Paulus, tapi jawabannya tidak cukup. Nah, kalau kita saat ini kita berdoa dan Tuhan jawab tidak, gimana reaksi kita? Gimana respon kita? Gimana sikap hati kita? Apakah kita kecewa? Apakah kita bersungut-sungut? Dan kita mulai berkata, ngapain lagi aktif pelayanan? Toh doa saya Tuhan gak kabulkan. Ngapain lagi ke gereja? Toh doa saya Tuhan gak jawab. Tuhan gak setuju apa yang saya doakan. Nah, sikap hati kita belajar sama Paulus. Paulus punya sikap hati yang benar. Kenapa?
Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menjawab tidak? Yang pertama, berpikir positif. Kita harus tetap berpikir positif. Nih Paulus berpikir positif nih. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doanya. Dia berpikir positifnya apa? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Supaya aku jangan apa? Meninggikan diri. Jadi dia merasa bahwa Tuhan tidak mengabulkan doanya. Demi apa? Tujuannya supaya apa? Supaya dia sendiri nggak jadi sombong. Karena kata meninggikan diri dalam satu ayat ini dia tulis 2 kali. Supaya jangan aku meninggikan diri. Jangan dia menjadi sombong. Kalau dia jadi sombong, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan jawab doanya, ada kemungkinan besar dia bisa sombong. Dia bisa berkata, siapa itu Petrus? Petrus tulis kitab berapa? 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus. Dan kitabnya pendek-pendek lagi. Yang saya tulis apa? 13 kitab perjanjian baru. Saya lebih hebat dari Petrus. Siapa Apolos? Saya lebih hebat. Saya bisa khotbah. Saya buka jemaat di mana-mana. Korintus, Filipi. Semua saya lakukan. Saya lebih hebat dari hamba Tuhan yang lain. Kalau dia dijawab oleh Tuhan doa ini. Dia tahu bahwa justru ketika Tuhan menjawab tidak atas doanya. Itu baik buat dia. Supaya apa? Jangan sampai dia meninggikan diri. Jangan sampai dia jadi sombong, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat reaksi ada anak ini, anak kecil. Ya, anak kecil lagi ngambek ceritanya ya. Lagi ngambek, mungkin dia bisa merengek-rengek. Ya, Saudara, kira-kira anak kecil ngambek dan merengek-rengek itu karena apa? Ketika apa yang dia minta, orang tuanya nggak kabulkan. Dia minta mainan. Papa beli mainan. Kalian ngerti karena anak saya yang kecil, yang terakhir masih kecil. Masih umur 6 tahun. Tiap kali ketemu beli mainan, beli mainan. Kalau saya nggak beli, karena tiap hari minta mainan. Kalau saya nggak beli mainan, dia ngambek, dia marah, dia meraung-raung begitu. Nah, ketika kita memberikan apa yang dia mau, wah dia bilang papaku baik, papaku nomor 1. Nah ini mental anak-anak, saudara. Anak-anak akan mengukur kebaikan orang tuanya dari apa yang ketika orang tuanya mengabulkan apa yang dia minta. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang masih ngambek sama Tuhan, masih salah paham sama Tuhan, ketika doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, sesungguhnya dia masih bayi rohani. Ketika dia sudah dewasa rohani, dia berpikir seperti Rasul Paulus ini. Berpikirlah positif, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, di gereja kami tahun 2020 kemarin ada satu jemaat orang Batak ya, Pak namanya Pak Silalahi. Di sini ada Silalahi, Pak Silalahi. 2020 itu kan COVID-nya lagi tinggi-tingginya, Delta ya. Jadi dia orang pertama di dalam gereja yang kena dia. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena umurnya sudah hampir 60 tahun. Dia punya penyakit bawaannya banyak. Dia jantung, dia darah tinggi, dia kolesterol, dia semua banyak penyakit. Sehingga kalau orang bilang, ya pas kena Delta itu kan kita lihat juga waktu istrinya telepon, lalu saya minta didoakan, dia kan lagi di rumah sakit Tarakan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dia sempat cerita juga, setiap kali dia masuk, di bangsal dia di sebelah kanan tiba-tiba setiap hari berganti orang. Karena yang teman-teman dia tuh lewat semua gitu kan. Lewat semua. Dia kadang-kadang takut juga. Akhirnya dia minta istrinya telepon, saya doakan malam-malam. Saya lihat kondisinya juga dalam hati saya. Wah ini Bapak ini hanya mujizat saya saja yang bisa menyembuhkan dia. Saya dalam hati saya berpikir begitu. Tapi puji Tuhan sekarang dia sembuh. Dia sembuh Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan dia sedang dipersiapkan untuk menjadi evangelis. Kita kasih sekolah penginjilan ya. Karena dia pensiunan guru. Jadi kita ke sekolah penginjilan supaya dia jadi evangelis Bapak Ibu Saudara. Dan dia sudah mulai berkhotbah di ibadah-ibadah komisi wanita, komisi pria, pemuda, remaja. Yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berkhotbah, dia bilang begini. Bapak Ibu tahu di rumah saya itu obat tuh banyak sekali. Jadi tiap hari saya minum obat. Kenapa? Karena lutut saya ini nggak lama, nggak bisa berdiri lama. Saya nggak bisa berdiri lama nih lutut saya ini. Tapi saya tetap bersyukur. Saya berpikir positif saja. Karena kenapa? Karena mungkin Tuhan izinkan saya lutut saya nggak sembuh. Coba bayangkan kalau lutut saya sembuh, mungkin saya sudah nggak ada di sini katanya. Saya akan menikmati waktu pensiun saya. Anak-anak saya sudah sukses.
saya berjalan-jalan sama istri, saya nggak di sini, saya nggak melayani Tuhan lagi. Jadi Tuhan izinkan saya sakitnya masih ada, supaya saya masih melayani Tuhan. Nah, sama juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, tetaplah berpikir positif. Jangan kita berkata, oh Tuhan jahat, Tuhan gak sayang sama aku. Kita punya mental anak-anak. Belajarlah sama Paulus. Berpikirlah positif ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Ketika Tuhan menjawab tidak atas setiap doa kita. Yang kedua, selain berpikir positif, apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Ternyata, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Ternyata kita yang salah. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Mendengar apa? Doamu sebenarnya. Ialah segala dosamu. Jadi kalau Tuhan menjawab tidak atas setiap doa kita. Yang kedua, selain kita berpikir positif, kita cek lagi. Jangan-jangan ada dosa yang kita belum bereskan nih. Jangan-jangan kita masih sakit hati nih sama ipar. Jangan-jangan kita belum lepaskan pengampunan sama saudara. Jangan-jangan kita nggak ada kasih sama sesama. Jangan-jangan pelayanan kita sudah mulai kendor nih. Kita introspeksi diri. Mungkin itu salah satu penyebab Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini menjadi contoh, menjadi gambaran, menjadi potret untuk kita lihat, berkaca pada diri kita. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita benar-benar sudah hidup dalam kebenaran atau masih hidup dalam dosa? Kalau kita masih hidup dalam dosa, itulah yang menjadi penghalang untuk kita mendapatkan jawaban Tuhan. Mendapatkan jawaban ya dari Tuhan. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu Saudara, introspeksi diri. Dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga bilang begini. Atau kamu berdoa juga. Kita berdoa. Jadi bukan berarti kita nggak berdoa loh. Kita berdoa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mengapa? Karena kamu salah berdoa. Ternyata doamu salah. Introspeksi doamu salah ini. Doa yang salah apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa yang salah adalah doa yang kita minta, kita panjatkan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu doa salah. Kalau sudah punya rumah satu, mau pingin punya rumah dua. Punya mobil satu, pingin punya mobil dua. Punya istri satu, nah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, itu doa yang salah. Makanya kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 bilang begini. Allahku akan memenuhi segala keinginanmu. Salah. Keperluanmu Bapak Ibu Saudara. Bukan keinginan kita. Karena kadang-kadang keinginan kita tuh beda-beda tipis. Kadang-kadang keinginan kita tuh jangan-jangan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita saja. Makanya yang Tuhan penuhi itu bukan keinginan kita Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan memenuhi, itu kebutuhan kita. Itu keperluan kita. Kita introspeksi diri. Dalam doa apakah aku berdoa untuk keinginanku aja kan? Atau yang aku doakan ini kebutuhanku, keperluanku. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita berdoa untuk keperluan kita, dialah Bapa yang baik. Bapa yang baik berkata, tidak akan memberikan batu kalau anak minta roti. Yang penting berdoa yang benar. Kadang-kadang kita terlalu egois berdoa untuk kepentingan kita, Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita dijawab tidak sama Tuhan, yang kedua kita introspeksi diri. Masihkah ada dosa yang belum kita bereskan sama Tuhan? Atau mungkin kita sudah bereskan sama Tuhan, ternyata doa kita salah, kita panjatkan kepada Tuhan. Kita introspeksi diri. Supaya kita mendapat jawaban doa yang baik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang ketiga ini. Dalam menanti jawaban doa, jika Tuhan menjawab tunggu. Nah, jika Tuhan menjawab tunggu ini. Gimana respon kita Bapak Ibu? Jika Tuhan menjawab doa kita dengan jawaban tunggu.
Tapi tahu ini gambar apa nih? Ini lagi tunggu di mana nih ruang? Ini ruang tunggu. Anggap aja kita ini sedang ada di ruang tunggu, saudara ya. Ini ruang tunggu bandara ya. Saya ambil foto di. Ini kayak bandara ini. Ya. Coba kalau kita bayangkan kita lagi tunggu di bandara. Bisa nggak kita buru-buru kita langsung masuk ke pesawat? Pak, saya buru-buru Pak. Masuk ke pesawat seenaknya kita aja. Kan nggak bisa dong. Kita harus tunggu maskapainya. Dia yang ngatur waktunya. Kapan kita masuk, kapan pesawat itu berangkat, itu dia yang ngatur. Nah sama juga dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bukan nggak mau jawab doa, nggak mau mengabulkan doa kita. Kadang-kadang Tuhan juga bukan bilang tidak atas doa kita. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang tunggu. Belum waktunya Tuhan. Ada waktunya, kairosnya. Ya, kronos, kairosnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita, Tuhan suruh tunggu, apa sikap kita, respon kita? Sabar menanti pertolongan Tuhan. Kita harus punya hati yang sabar. Lihat Abraham. Ibrani 6 ayat 15 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, menanti dengan sabar. Kadang-kadang kita nggak sabar dalam menanti pertolongan Tuhan. Kita mau buru-buru. Padahal Tuhan nggak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Kita saja yang tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sudah ada di ruang tunggunya Tuhan. Sabar aja menanti. Sedikit lagi waktu Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika Daud diurapi menjadi raja. Ketika Samuel datang mengurapi Daud. Tuhan menolak Saul dan Tuhan suruh Samuel pergi urapi anak Isai. Dan Daud diurapi jadi raja. Apakah Daud langsung datang ketika diurapi, lalu Daud langsung datang kepada Saul, Saul turun, saya sudah diurapi sama Tuhan, sekarang giliran saya jadi raja. Apakah demikian Bapak Ibu? Tidak kan, Daud hanya menunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, sampai tiba waktunya Daud menjadi raja Israel. Bapak Ibu Saudara, kita punya waktunya Tuhan berbeda-beda ya. Kalau Abraham dia menanti untuk memperoleh anak itu berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Sampai dia dapat anak, 25 tahun ya. Yusuf menanti untuk menjadi orang kedua di Mesir itu 13 tahun. Perempuan pendarahan itu berapa tahun ya? Yang menanti pertolongan Tuhan. 12 tahun ya perempuan pendarahan. Ada seorang bapak yang ada di kolam Bethesda yang tunggu ketika air kolam itu bergoncang lalu dia bisa sembuh di situ. Dia menunggu berapa tahun? 35 tahun. Nah, Bapak Saudara, waktu kita beda-beda pertolongan Tuhan. Sabar menanti pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, pahami cara Tuhan bekerja. Tuhan itu menolong kita bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya. Saya baca dari John Calvin, seorang tokoh reformasi. Dia berkata begini, Tuhan tidak hanya merancangkan hasil akhir, tapi juga proses penantiannya. Penantian dia anggap sebagai instrumen pemurnian. Jika Tuhan memberikan sesuatu terlalu cepat, mungkin karakter manusia tersebut belum siap menerimanya. Jadi ketidakterlambatan Tuhan berkaitan dengan kesiapan rohani seseorang. Kita jangan-jangan mungkin Tuhan suruh tunggu karena kita belum siap nih menerima jawaban itu. Tuhan suruh tunggu, tunggu aja. Tunggu waktunya Tuhan. Saya akan tutup dengan cerita istri saya. Karena saya pun lagi menanti nih jawaban Tuhan ya. Jawaban doa dari Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu bahwa istri saya ini kena kanker stadium 3B, kanker payudara. Dan itu bukan satu hal yang enak ya untuk menjalaninya gitu. Karena untuk kemoterapi saja itu waduh, mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat orang pernah kemo itu karena dia cerita ke saya itu nggak enak sekali. Seperti minum racun dia. Apa yang makanan ketika dia habis kemo, makanan yang masuk seperti makan besi gitu. Jadi orang akan susah makan ketika setelah kemo itu. Makanya banyak orang yang lagi kemo itu kurus badannya kan. Karena makanan nggak bisa masuk ke tubuhnya. Tapi yang luar biasa, saya berdoa ketika dia sakit. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan,
Saya minta mujizat-Mu Tuhan. Kalau orang lain Tuhan tolong, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan tolong istri saya. Saya minta para majelis, ayo kita berdoa. Saya hubungi teman hamba Tuhan, ayo tolong doakan istri saya supaya dia sembuh. Dan dalam pikiran saya ini, cara saya berpikir bahwa mungkin besok ketika saya cek ke rumah sakit, dokter akan bilang, puji Tuhan, sudah bersih. Ya, waktu awal-awal dia kena itu kan. Saya sudah membayangkan ketika dokter bilang bersih, saya lalu datang ke gereja, saya bersaksi, oh puji Tuhan, mujizat terjadi. Bersih dari sel kanker itu. Rupanya tidak, Ibu Saudara. Ketika periksa, dokter bilang harus di kemo 8 kali dan radiasi 25 kali. Saya kan lemas juga gitu. Saya pikir Tuhan akan tolong saya dengan Tuhan menjawab doa saya, mengabulkan doa saya. Ternyata Tuhan suruh tunggu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan suruh tunggu, Tuhan akan menolong segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan, dia melewati itu satu demi satu. Dia melewati kemo 8 kali. Walau, bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang kalau kemo itu kan didampingi orang, ya. Dia disuruh istirahat setelah kemo. Tapi apa terjadi yang dia lakukan tuh? Kadang-kadang saya nggak bisa dampingi dia karena ada kegiatan. Dia pergi sendiri Bapak Ibu Saudara. Pergi kemo sendiri. Setelah kemo, dia nyetir kantor lagi, kerja. Bayangkan habis kemo dia kerja sendiri. Dia pergi kerja. Wah, luar biasa. Tuhan kasih dia kekuatan. Tuhan izinkan dia harus melewati itu. Jadi kalau saya lihat tadi lagu firman Tuhan itu, walau bumi gunung tak berpindah, itu lagu kesukaannya dia itu. Dia bilang cocok banget buat dia. Walau gunung tak berpindah, waktu dia berdoa kok gak berpindah, seakan-akan gunung tak berpindah. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, wow, atur sedemikian rupa. Tuhan cukupkan dana untuk biaya kemoterapi, biaya operasi. Berapa kali dia operasi itu? Bahkan radiasi. Dan hari ini dia puji Tuhan. Walaupun kemarin operasi lagi gitu. Karena ada yang muncul di lehernya. Ya, dicek ada menjalar-menjalarnya ya. Metastasi namanya itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia sesuai dengan waktu Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong dia waktu-waktu yang lampau melewati kemoterapi, melewati radiasi. Saya percaya Tuhan juga akan menolong dia untuk melewati operasi dia dan hasil yang akan diterima ketika ada benjolan kecil muncul di lehernya. Tapi saudara, ingat, Tuhan kadang-kadang menolong kita bukan dengan cara kita. Tapi kadang-kadang dengan cara Tuhan. Tuhan tuh punya cara yang beda-beda juga Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita baca bagaimana Tuhan menyembuhkan banyak orang dalam Alkitab. Kadang-kala Tuhan hanya bilang, pergilah imanmu menyelamatkan. Kadang-kala Tuhan hanya suruh, pergilah menghadaplah kepada imam-imam di tengah jalan dia sembuh. Dan pada saat yang lain Tuhan meludah ke lantai, ke tanah, mengaduk-aduk tanah, lalu menggosok mata orang buta gitu. Jadi cara Tuhan tuh beda-beda untuk menolong kita. Percayalah, kita hanya butuh menanti pertolongan Tuhan dengan sabar. Pasti waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kita harus punya sikap hati yang benar. Ketika Tuhan menjawab ya, kita harus punya sikap hati yang pertama apa tadi? Kita bersyukur, lalu kita membayar nasar kita. Yang kedua ketika Tuhan menjawab tidak. Yang pertama kita cek tidak. Mungkin ada dosa yang belum kita bereskan, introspeksi diri. Atau mungkin doa kita itu salah. Kita berdoa untuk hanya keinginan kita, hanya memuaskan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga ketika Tuhan menjawab tunggu. Biarlah kita punya sikap hati yang benar. Kita harus sabar menanti kairosnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. So I scream.